杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika kata-kata Tuan Li keluar, Yang Ke, Penatua Tanah Suci, dan para Master Alkemis, mereka memandangnya dengan bingung. Tuan Li merenung sejenak, wajahnya menjadi serius, dan dia berkata dengan tenang. Setelah mendengar banyak berita aneh akhir-akhir ini, konon berita itu menyebar dari sini. Ya, itu benar. Yang Ke mengangguk. Seperti yang diharapkan, Tuan Li menghela nafas pelan dan berkata dengan santai. Saya juga mendengar bahwa Zhang Yuan dan beberapa master besar klan monster telah mengambil tindakan, tetapi sebagian besar kekuatan utama umat manusia masih berada di pinggir lapangan. Iya, wajah Yang Ke berubah serius. Setelah mereka mendengar itu, mereka tidak percaya karena tidak melihatnya sendiri. Tidak seperti Zhang Yuan dan beberapa master hebat klan monster. Mereka telah melihat beberapa rahasia dengan mata kepala sendiri. Jadi mereka tidak terlalu mempercayainya. Jadi itu tidak mengherankan. Setelah jeda, Yang Ke melanjutkan. Tapi bukan itu masalahnya. Dalam divisi kami, Sekte Tianxiu, Istana Longfeng, Pavilion Kembar, Aliansi Duo, dan pasukan lainnya, semuanya telah mengirim pesan sebelumnya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka akan membawa orang sesegera mungkin kemari. Tapi masalahnya adalah, berapa banyak master yang dapat dikumpulkan oleh sekte-sekte yang memiliki hubungan dekat dengan saya? Saya khawatir itu akan membuat ras iblis dan monster tertawa. Sekarang di daratan, ras manusia saya adalah yang paling kuat, dan ini terjadi di wilayah ras manusia. Pada akhirnya, klan iblis dan monster telah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyebarkan berita. Setelah berbicara, Yang Ke tampak tidak berdaya. Teman kecil Yang, tahukah Anda pihak mana yang merupakan kekuatan terbesar di dunia ini? Tuan Li tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kekuatan terbesar? Yang Ke tertegun dan memikirkan dan hati-hati. Tanah suci 9 surga kita berkembang dengan baik sekarang, dan itu dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas. Murid kita, Sekte Tianxiu, juga bagus. Tapi bagaimana bisa kekuatan keduanya menjadi yang terkuat? Ya, ada banyak tempat yang diberkati dan tempat suci di daratan. Beberapa master top sudah lama tidak dilahirkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Heng Feng juga menggema dari samping. Tuan Li, siapa kekuatan terbesar yang Anda sebutkan? Duan bertanya dengan ragu. Tuan Li tertawa keras dan tidak menjawab secara langsung, tetapi perlahan berkata, Teman kecil Yang, saya telah mendengar banyak tentang perkembangan Tanah Suci 9 Surga. Dikatakan bahwa itu disebabkan oleh seorang alkemis ajaib yang berkembang pesat, menjadikan Tanah Suci statusnya semakin tinggi, dan ada kecenderungan yang untuk melampaui masa lalu. Iya, mungkin mengangguk, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dan dia agak mengerti kekuatan seperti apa yang dimaksud oleh Tuan Li. Seorang alkemis magis dapat membuat para pejuang yang datang untuk meminta alkimia dan memohon kepada master alkimia ke sini satu demi satu. Bagaimana jika saya memasukkan asosiasi alkemis di dunia? Tuan Li tersenyum dan mengangguk. Jika asosiasi master alkimia maju, saya pikir kekuatan-kekuatan itu dan orang-orang terkuat di dunia akan membuat pilihan yang tepat. Inikah alasan Tuan Li datang ke sini hari ini? Iya, sejak saya menjadi terkenal, saya mulai bermain-main dengan dunia tanpa mempedulikan urusan duniawi.
Saya belum melakukan apapun untuk benua ini selama 1000 tahun terakhir. Tetapi setelah membuat banyak orang menghormati dan memuja saya, sehingga membuat saya tidak nyaman. Sekarang, saya punya kesempatan, jadi tentu saja saya tidak akan melepaskannya. Meskipun saya sudah lama tidak keluar, saya rasa saya masih bisa berguna. Tuan Li tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, saya akan bergegas ke Asosiasi Alkemis sekarang dan menyuruh mereka maju untuk bernegosiasi. Hong Fang segera berdiri. Tidak perlu. Guru sudah menyapa Asosiasi Alkemis sebelum datang ke sini. Ngomong-ngomong, dia juga menghubungi teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia hubungi. Dia tersenyum dengan ekspresi percaya diri. Saya pikir itu tidak perlu. Sebentar lagi banyak orang akan datang ke sini. Di aula, semua orang saling memandang dengan ekspresi bersemangat. Terlepas dari apakah orang-orang itu datang ke sini secara sukarela dan dengan niat awal. Selama mereka bisa datang, ketiga klan tersebut dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah klan tulang secepatnya. Terima kasih, Tuan Li. Yang berkata dengan serius. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama semua orang di dunia, teman kecil yang Anda melakukan perjalanan ketiga klan. Terlihat bahwa Anda peduli pada orang-orang dan dunia, sehingga saya merasa rendah diri terhadap Anda. Kata Tuan Li sambil tersenyum. Yang merenung sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Li telah salah paham. Saya berkeliling di antara 3 klan dan mengirimkan pesan ke semua kekuatan besar. Saya tidak membela kebenaran apapun. Saya juga tidak ingin menyelamatkan dunia. Oh, bagaimana dengan teman kecil yang? Kenapa Anda begitu antusias? Sejauh yang saya tahu, Anda lah yang memimpin masalah ini. Dan Anda juga menyatukan 2 klan iblis dan monster untuk memusnahkan klan tulang sesegera mungkin. Tuan Li, saya hanya melakukan urusan saya sendiri. Jika tidak terselesaikan, saya akan khawatir. Yang menjawab dengan tulus. Tuan Li menatapnya dalam-dalam dan tidak menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah menyelesaikan klan tulang. Dia tertawa dan berkata, tidak peduli apa titik awal Anda, ini selalu merupakan hal yang baik. Generasi mendatang akan membaca klasik di masa depan. Melihat ke belakang hari ini, mereka pasti akan melihat nama Yang Ke dan Tanah Suci Jiutian. Pada hari itu, Yang Ke tertawa terbahak-bahak. 10 hari kemudian, orang-orang kuat dari ras manusia tidak datang untuk membantu mereka, tetapi alkemis tingkat suci dari Asosiasi Alkemis datang membantu mereka. Para alkemis ini biasanya tinggal di rumah dan memiliki status terhormat. Mereka selalu dikunjungi oleh orang lain untuk melihatnya, tetapi hari ini, seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Mereka mengalir ke Tanah Suci 9 Surga karena Pak Tua Tiansang ada di sini. Mereka datang ke sini dengan rasa kagum dan mereka semua bersemangat. Dalam beberapa hari berikutnya, alkemis tingkat suci dari berbagai tempat terus berdatangan. Setelah mengetahui beritanya, mereka bahkan lebih cepat daripada manusia kuat yang bergegas membantu. Hanya dalam 10 hari, hampir 30 alkemis suci berkumpul di Tanah Suci 9 Surga. Bahkan terhitung hampir 90% dari alkemis suci di seluruh benua. Adapun 10% sisanya sedang dalam perjalanan. Saat para alkemis tingkat suci bergabung, manusia kuat dari berbagai kekuatan yang datang untuk membantu juga tiba satu demi satu. Di antara mereka ada beberapa master top yang telah masuki alam suci tingkat ketiga. Masing-masing master ini berusia lebih dari 1000 tahun dan mereka adalah kenalan lama Tuan Li. Tapi mereka bergegas tanpa ragu-ragu ketika Tuan Li memanggil mereka. Dan di belakang masing-masing master ini ada kekuatan yang besar, dan murid serta cucu mereka juga datang ke 9 puncak bersama mereka. Sekte Tianxiu, Chulingsio juga datang bersama 4 paman guru Yang Ke. Chulingsio dan orang-orang tua itu sepertinya saling mengenal dan bertemu satu sama lain hingga cukup meriah. Semua orang memuji Yang Ke karena muda dan menjanjikan di depan Chulingsio. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak manusia yang kuat berkumpul di 9 puncak. Tak satu pun dari mereka berada di bawah tingkat alam transenden. Karena Asosiasi Alkemis telah bersuara,
Jika ada kekuatan besar yang tidak memberikan muka kali ini, asosiasi alkemis tidak akan memberikan muka di masa depan. Bahkan bisa membeli pil obat dan ramuan spiritual dari asosiasi alkemis di dunia ini. Oleh karena itu, seluruh kekuatan di dunia terguncang, dan kekuatan besar dan kecil tidak ragu-ragu, dan dimobilisasi dengan kekuatan penuh. Meskipun mereka dapat menyinggung orang lain, tetapi mereka tidak berani menyinggung semua alkemis di dunia, terutama karena orang tua Tiansheng juga maju dalam masalah ini, dan mereka tidak dapat mengambil resiko ketidaksetujuan dunia. Karena begitu seorang pejuang tidak mendapat bantuan ramuan, kehidupan akan sulit di masa depan, dan kedatangan bantuan kali ini bukannya tanpa manfaat. Asosiasi alkemis berjanji bahwa ketika masalah ini selesai, semua alkemis di bawah asosiasi akan membuatkan alkemia untuk mereka secara gratis selama 3 tahun. Termasuk para alkemis tingkat suci yang tidak mudah mengambil tindakan. Jadi tidak ada seorang pun yang akan melepaskan manfaat sebesar itu dengan mudah. Sekarang, seluruh 9 puncak menjadi sangat hidup dalam waktu singkat. Dengan orang-orang berkuasa datang dan pergi seperti ikan mas curucui yang menyeberangi sungai, muncul dalam aliran sungai yang tak ada habisnya. Dan Yang Ke juga menjadi akrab dengan para ahli top di bawah perkenalan Tuan Li dan Chu Lingxiu. Waktu berlalu, dan 1 bulan kemudian, sepertinya ada aura ganas yang mendekat dari cakrawala. Seperti gunung yang runtuh, dan sisi lain ada juga aura iblis yang melonjak dengan cepat mendekat. Sehingga orang-orang kuat di 9 puncak semuanya memandang ke arah langit dengan ekspresi serius. Mata Yang Ke bersinar dan dia berteriak dengan serendah. Klan iblis dan monster ada di sini. Para master besar dari klan iblis telah menyelesaikan persiapan mereka sebulan yang lalu, tetapi orang-orang dari klan iblis tidak datang. Jadi mereka telah menunggu. Baru hari ini mereka merasakan nafas orang-orang kuat dari klan iblis yang mereka berangkatkan. Di 9 puncak, umat manusia melihat ke langit dan melihat orang-orang kuat dari 2 ras lain yang mendekat. Dan mereka yang bukan dari ras yang sama, pasti memiliki hati yang berbeda. Bagaimanapun kebencian antar ras tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Tidak lama kemudian, Yang Juan memimpin 4 jenderal iblis dan beberapa orang kuat dari klan iblis yang berada di alam suci, dan menginjakkan kaki di 9 puncak. 3 tuan besar dari klan iblis juga tiba pada waktu yang sama. Sambil tertawa keras, Yang Yuan mengamati lingkaran itu dengan ringan dan berkata dengan tenang, "Ada begitu banyak orang. Jika saya tahu akan begitu banyak orang yang berkumpul di sini, saya tidak harus datang dari wilayah iblis. Kalian manusia dapat mencapai banyak hal di sini. Saya pikir tidak ada seorang pun dari ras manusia Anda yang akan ikut campur." Lelong juga mengangguk dan berkata, "Ya, menurut saya juga begitu." Setelah mereka berdua berbicara satu persatu, membuat banyak orang kuat dari ras manusia saling memandang dengan marah, dan mereka memandangnya dengan tidak bahagia dan terlihat jelek. "Bisakah Anda mengucapkan beberapa patah kata saja?" Yang Ke melintasi kerumunan dan menatap mereka. "Apakah Anda harus memancing kebencian di antara ketiga klan sebelum Anda menyerah? Sekarang Anda sudah datang, apakah Anda masih ingin kembali ke rumah?" Yuan mencibir dan ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya. "Menurut saya tidak, tapi saya membutuhkan jaminan dari Anda. Bisakah orang-orang kuat dari umat manusia Anda untuk berjanji pada saya bahwa setelah klan tulang dikepung dan dimusnahkan, mereka tidak akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang klan iblis saya? Bagaimanapun, manusia terkena karena keburukannya. Jika ini tidak bisa dijamin, saya akan pergi sekarang." "Kami, suku monster, juga membutuhkan jaminan." Samar-samar kedua klan iblis dan monster itu berdiri di kampung yang sama dalam sekejap. Sebelum kedua klan tersebut datang, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa umat manusia akan menciptakan pertempuran sebesar itu. Mereka hanya berpikir bahwa dengan kelambanan dan perpecahan umat manusia akan sangat bagus jika lebih dari selusin kekuatan bergabung kali ini. Namun ketika mereka tiba di sini, mereka menemukan
bahwa hampir semua orang kuat dari umat manusia telah berkumpul di sini. Sekarang ada sebanyak 5 atau 6 master yang telah mencapai sen tingkat ketiga, dan ini tidak termasuk orang-orang di sekitar Yangke. Setelah krisis klan tulang terselesaikan, jika mereka menambah penghinaan lagi, baik Zhang Yuan maupun Lelong tidak dapat menjamin bahwa orang-orang yang mereka bawa akan dapat melarikan diri tanpa terluka. Pada saat ini, para pemimpin kedua klan sudah mulai berpikir untuk mundur dan diam-diam menyesali bahwa mereka seharusnya tidak menyetujui Yangke begitu saja. Jika saya berjanji pada Anda, apakah Anda percaya? Yangke memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh. Zhang Yuan dan Lelong menggelengkan kepala bersama-sama. Meskipun Yangke memiliki kualifikasi yang baik, dia adalah bintang yang sedang naik daun. Jadi kata-katanya hanya memiliki otoritas absolut di Tanah Suci 9 Surga. Tetapi bobotnya kecil di antara banyak manusia kuat. Di antara umat manusia, seorang lelaki kuat berkata sambil tersenyum. Apakah kalian berdua menilai seorang pria yang berhati jahat? Jika Anda benar-benar ingin mengatakan itu, meskipun saya tidak memikirkan Anda sebelumnya, saya punya beberapa pemikiran sekarang. Ini saatnya dia berbicara, dia tertawa jahat. Mendengar itu, ekspresi Yang Yuan dan Lilong menjadi dingin. Apa yang saya bisa janjikan pada Anda? Terdengar teriakan nyaring dari kerumunan. Zhang Yuan dan Lelong melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah mereka dengan senyuman lembut di wajahnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Kemudian mereka dengan sungguh-sungguh mengepakkan tangan mereka. Saya telah bertemu dengan Tuan Li. Tuan Li berkata dengan tenang. Kalian berdua sangat sopan. Saya dapat menjamin Anda atas nama seluruh umat manusia bahwa setelah kejadian ini Anda dapat pergi tanpa cedera dan tidak ada yang akan melakukan apapun pada Anda dengan buruk. Saya tidak tahu apakah kalian berdua bisa mempercayai saya. Lelong dan Zhang Yuan saling memandang dan mengangguk dengan serius. Kemudian Lelong tersenyum dan berkata, jika ada yang dapat meyakinkan saya bahwa masih ada manusia di dunia ini selain Tuan Li, satu-satunya adalah Tuan Suci Yang. Itulah yang saya maksud. Zhang Yuan juga berkata. Tuan Li menghela nafas dengan santai. Setelah belajar tentang situasi spesifik dari Yangke, pemulihan klan tulang tidak boleh diremehkan. Bencana langit dan bumi ini mungkin benar-benar membutuhkan kerjasama dari 3 ras manusia, iblis, dan monster untuk memusnahkan mereka. Jadi saya harap kita dapat untuk sementara waktu meninggalkan kebencian antar ras. Pertama-tama, kita akan menargetkan pengunjung asing itu. Itulah yang dikatakan Tuan Li. Kami akan menuruti perintah Tuan Li dan melakukan yang terbaik. Di antara kerumunan, banyak orang-orang kuat umat manusia setuju satu demi satu dan tidak ada yang berani membantah apa yang dikatakan Tuan Li. Yangke akhirnya menghela nafas lega. Dia telah khawatir akhir-akhir ini. Dia khawatir jika Zhang Yuan dan Lelong membawa orang ke sini dan akan ada konflik dengan umat manusia. Tapi kemunculan tiba-tiba Tuan Li menyelesaikan potensi krisis ini. Setidaknya dia menyatukan ketiga klan untuk sementara. Saya punya pertanyaan lain. Yang Yuan tiba-tiba berteriak keras lagi. Kali ini ketiga klan kita bergabung. Lalu siapa yang akan menerima perintah? Setelah beberapa saat, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Tuan Li. Selain Tuan Li, tidak ada orang lain yang bisa memimpin ketiga klan tersebut. Namun Tuan Li menggelengkan kepalanya dan tertawa. Anda tidak ingin saya pergi ke medan perang itu, kan? Orang setua saya, jika saya pergi ke sana, saya akan mati. Jelas mengingat situasi praktis Tuan Li. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang berani membiarkan dia berperang dengan klan tulang. Tapi jika dia benar-benar tidak memimpin, maka tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Tuan Li mengelus janggut putihnya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun saya tidak bisa pergi, saya punya calon di sini. Anda mungkin bisa mempertimbangkannya. Siapa? Apa pendapat Anda tentang teman kecil Yang? Dialah yang memimpin masalah ini. Jika dia tidak memberitahu dunia,
Kita tidak akan mati dengan damai. Terlebih lagi dia tahu lebih banyak tentang situasinya daripada kita semua. Menurut saya, yang paling penting adalah Yangke tidak memiliki batasan 3 ras di hatinya. Dia bisa berteman dengan monster dan iblis. Jadi saya pikir tidak ada kandidat lain yang cocok kecuali dia. Mendengar itu banyak pria kuat berbisik. Ada yang mengangguk dan ada yang menggelengkan kepala. Dengan ekspresi berbeda. Yangke juga tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Li, saya khawatir saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak suka menuding orang lain, dan saya masih muda, dan memiliki kekuatan yang rendah. Orang-orang di sini semuanya senior saya, jadi bagaimana saya bisa memesannya? Tuan Li berkata dengan serius. Jangan meremehkan diri sendiri, meskipun kekuatan Anda tidak tinggi sekarang, pada usia Anda adalah orang yang pertama di daratan yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Saya pikir kecuali dewa iblis besar dan ribuan tahun yang lalu, saya khawatir tidak ada yang bisa melampaui Anda. Pada saat itu, pencapaian Anda pasti tidak akan kalah dengan para pendahulu di sini. Dan Anda juga penguasa Tanah Suci 9 Surga. Dan status Anda bahkan tidak kalah dengan siapapun. Itulah yang Anda katakan. Yangke meretan kening. Dengan tulus dia tidak ingin mengambil kentang panas ini. Tuan Li mengangkat tangannya untuk menyela. Ketika ketiga klan bergabung, kami benar-benar membutuhkan seseorang yang dapat mempertimbangkan pro dan kontrak serta pemberi perintah. Jika Anda tidak melakukannya, maka gabungan 3 klan akan menjadi berantakan. Zhang Yuan mengangguk di sampingnya. Saya tidak keberatan. Lelong mengangkat bau. Klan monster saya juga setuju. Mereka semua tampaknya lebih nyaman dengan Yangke. Lagi pula mereka tidak memiliki persahabatan dengan orang-orang kuat lainnya dalam umat manusia, apalagi berurusan dengan mereka. Sebaliknya, mereka masih memiliki dendam. Jika mereka benar-benar membiarkan orang lain memerintah dan mempengaruhi tindakan mereka, mereka mungkin mendapat masalah. Sekte Tianxiu saya setuju. Juling Xiu mengangguk dan serius. Yangke kecil, jika Anda bisa melakukan lebih banyak pekerjaan, jangan menolak. Meng Huya juga membujuk. Begitu kedua orang ini berbicara, banyak master ras manusia mulai berpikir secara mendalam. Karena baik Juling Xiu dan Meng Huya, keduanya adalah penguasa tertinggi umat manusia. Jadi kata-kata mereka secara alami memiliki banyak bobot. Segera ekspresi ragu-ragu dari ras manusia yang kuat terkejut saat mengetahui bahwa meskipun penguasa Tanah Suci 9 Surga tidak terlalu tua dan tidak terlalu kuat, jaringan koneksinya lebih kuat dari siapapun. Dia telah mengumpulkan banyak orang kuat yang telah masuki alam suci. Dia lahir di sekte Tianxiu dan memiliki hubungan dekat dengan Meng Huya, orang terkuat di umat manusia pada saat itu, dan bahkan berteman dengan 3 master besar klan monster dan Zhang Yuan, klan iblis. Jadi tanpa terlihat, status Yangke di benak orang-orang itu tiba-tiba meningkat pesat, sehingga membuat mereka menyadari bahwa pemuda ini juga akan mampu menguasai dunia dan mendominasi di masa depan. Dengan pemikiran ini dalam hidupnya, tidak ada lagi yang berani meremehkan Yangke. Segera semua orang mengutarakan pendapatnya dan menyatakan persetujuannya terhadap usulan Tuan Li. Alis Yangke berkerut menjadi garis tipis. Tidak hanya dia tidak merasakan kegembiraan di hatinya, tetapi dia juga merasakan penolakan. Sekarang sekelompok mata berkumpul ke arahnya, menunggu jawabannya. Namun situasi ini mendesak dan tidak dapat ditolak. Jika dia benar-benar menolak, seperti yang dikatakan Tuan Li, gabungan 3 klan hanya akan menjadi sepotong pasir lepas. Setelah merenung sejenak, Yangke berkata dengan berani, kalau begitu, kali ini saya akan bersikap tidak sopan dan meminta semua senior untuk membantu saya. Tuan Li tersenyum dan mengangguk dan berkata dengan senyum puas. Lepaskan dan lakukan itu, sehingga Anda tidak memiliki beban psikologis apapun. Yangke mengangguk ringan, menatap semua orang dan berkata dengan keras. Sekarang, semua orang sudah ada di sini. Ayo berangkat tanpa penundaan lebih lanjut. Semoga kemenangan bersama kita. Saya menjamin, kata-kata Tuan Li.
Yang menarik nafas dalam-dalam dan memimpin untuk terbang keluar dari 9 puncak. Di belakangnya, Li Rong dan Han Pei mengikuti dari dekat, tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun. Pada saat yang sama, banyak orang kuat dalam umat manusia juga mengedarkan energi mereka yang sebenarnya dan berkerumun di langit seperti belalang yang melintas. Zhang Yuan dan Lelong saling memandang, tersenyum sedikit dan segera mengikuti. Dalam sekejap, 9 puncak dikelilingi oleh orang-orang dan berbagai sinar energi sejati bermekaran di udara. Saat terbang, banyak orang kuat mengorbankan harta rahasia terbang mereka untuk mempercepat. Di belakang ras manusia yang kuat, banyak orang kuat dari ras iblis membentuk awan hitam, menyembunyikan sosok mereka di awan hitam, dan bergerak maju dengan cepat. Di belakang mereka ada orang-orang kuat dari klan monster yang telah berubah menjadi binatang iblis besar dan tampak ganas yang berlari di tanah. Meski begitu, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali, dan debu mengepul asap membumbung ke langit. Tuan Li berdiri di 9 puncak, menatap barisan orang terkuat di dunia yang menghilang, dan berkata kepada alkemis tingkat suci yang berdiri di belakangnya, "Ayo, lakukan apa yang harus kita lakukan, dan buat lebih banyak pil suci. Kapan mereka kembali dengan penuh kemenangan, pasti akan banyak orang yang membutuhkan kesembuhan." Pada saat ini langit gelap, bumi mengerang, dan sepertinya kiamat akan segera tiba. Saat orang-orang kuat dari 3 klan terbang di atas sebuah kota, dan pemikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Mereka memperhatikan bahwa tidak ada kehidupan di kota besar itu, sehingga mereka merasa tercengang. Karena ini sudah menjadi kota mati ke-10 yang mereka lihat. Kota-kota ini awalnya ramai dengan orang-orang, tetapi sekarang telah berubah menjadi reruntuhan. Kota ini penuh dengan darah yang gelap dan kental, dan tulang-tulang orang mati telah lenyap. Setelah mereka meninggalkan tanah suci 9 surga dan melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka secara bertahap mendekati kuil air, orang-orang kuat dari ketiga klan tersebut menemukan bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Karena klan tulang telah berkembang pesat. Dengan kuil air sebagai pusatnya, wilayah yang di radiusnya puluhan ribu mil telah ditinggalkan, dan bahkan burung-burung yang biasa ditemukan di hari biasa telah menghilang. Kawasan seluas puluhan ribu mil ini seolah telah menjadi kawasan mati, tanpa satupun makhluk hidup. Di sisi kemanusiaan, setidaknya ratusan ribu orang telah hilang. Pada saat ini, cahaya hijau menyala di depan dan sosok Yang Ke muncul dengan ekspresi serius. "Bagaimana situasinya?" Culin Xiu buru-buru mendekat dan bertanya. Karena Yang Ke memiliki kapal bintang, dia mengambil langkah pertama beberapa hari yang lalu untuk menanyakan berita tersebut, dan kembali hingga hari ini. Tidak optimis. Yang Ke menggelengkan kepalanya dan melirik ke banyak orang kuat yang datang dari belakang. Setidaknya ada 3.000 anggota klan tulang sekarang, dan tidak satupun dari mereka yang berada di bawah alam transenden. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tiba-tiba berubah warna. Ketika Yang Ke bertemu dengan klan tulang sebelumnya, mereka hanya memiliki beberapa lusin anggota yang berada di alam suci. Ratusan anggota di alam transenden, dan jumlahnya hanya 200. Namun, hanya dalam waktu 6 bulan, jumlah mereka justru melebihi 3.000. Dan jumlah yang terus meningkat ini hampir tidak dapat diterima. Kita hanya memiliki lebih dari 1.000 orang, dan jumlah mereka tidak lagi lebih banyak dari kita. Culin Xiu berkata dengan kaget. Meskipun dia memiliki banyak informasi, dia agak dikalahkan saat ini. Zhang Yuan, Lelong dan lainnya juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Yang Ke sedikit mengangguk. Ada sisi buruk dan sisi baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kebanyakan dari mereka adalah alam transenden. Jumlah master alam suci tidak bertambah banyak. Saya perkirakan hanya lebih 20 orang. Dan ada 200 orang yang berada di alam suci di pihak kita. Jadi mereka tidak sebaik kita dalam hal kekuatan. Tetapi alam transenden yang tersisa juga merupakan masalah besar. Meng Wu yang merutkan kening. Alis Yang Ke menyeringai. Serahkan mereka yang berada di alam transenden pada saya. Mendengar itu, semua orang memandangi dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu percaya diri.
Bahkan Meng Wuya, Chu Lingxiu dan lainnya tidak berani menyombongkan diri. Bahkan mereka dapat menghadapi 2 atau 3.000 orang alam transenden. Apalagi bintang yang sedang naik daun seperti Yangke. Kita harus bersyukur bahwa hanya butuh waktu kurang dari setengah tahun untuk berkumpul bersama. Jika klan tulang diberi waktu 1 tahun lagi, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melakukan apapun terhadap mereka. Yangke memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Bagaimanapun kecepatan perkembangannya terlalu cepat. Kali ini ketiga klan tersebut bergabung dan seharusnya bisa memusnahkan klan tulang. Jika klan tulang diberi waktu 1 tahun lagi, atau bahkan setengah tahun, hasilnya tidak pasti. Semuanya sekarang bercokol di beberapa pulau di kuil air. Jaraknya hanya 500 mil dari sini. Semua orang telah melakukan perjalanan begitu lama. Mari kita istirahat dan memulihkan diri sejenak sebelum berangkat dalam 2 hari. Yangke berteriak keras dan tidak ada yang berkeberatan. Bagaimanapun mereka akan tiba di kuil air dan perang akan segera terjadi. Tentu saja mereka harus mempertahankan kondisi puncaknya. Dalam perang skala besar, seseorang bisa terluka dan terbunuh karena kurang hati-hati. Pada saat ini, banyak orang kuat terbang ke tanah. Masing-masing mencari tempat untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Di kuil air, pulau-pulau tersebut telah ditutupi oleh awan darah yang tebal dan berwarna merah sangat cerah. Bahkan air laut di sekitarnya pun tampaknya telah berpengaruh. Air laut yang semula berwarna biru sekarang berubah menjadi merah, seperti baru saja digantikan dengan darah. Di sebuah pulau di tengah genangan darah besar, darah kental tampak mendidih, terus bergulir dan menggelak. Banyak tulang pucat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam darah, seperti pemandangan yang dilihat Yangke di sini. Satu-satunya perbedaan kecil adalah genangan darah ini jauh lebih besar dari apa yang dilihat Yangke sebelumnya. Menempati hampir setengah dari 10 pulau, di samping kumpulan darah, banyak anggota klan tulang berkumpul. Klan tulang tersebut menuangkan esensi kehidupan mereka ke dalam kumpulan darah untuk membantu kelahiran anggota baru. Sekarang, wajah manusia ganas yang tak terhitung jumlahnya, seperti gumpalan hantu yang terikat di dalam genangan darah, meronta dan mengaum, membuat pulau menjadi suram, dan dipenuhi hantu dan serigala yang melolong. Keluo sedang duduk di titik tertinggi pulau, mengamati pergerakan genangan darah, tampak puas. Tiba-tiba salah satu anggota klan tulang buru-buru datang ke sini dan melaporkan. Tuan, semua orang kuat di benua ini sepertinya tertarik. Mereka ditempatkan dan beristirahat tidak jauh dari sini saat ini. Mendengar itu, mata Keelong berkedut dan dia berkata dengan senyum sinis. Akhirnya tiba, tapi sudah terlambat. Saat dia berbicara, dia berdiri dari kursi yang dia duduki. Makhluk-makhluk di benua ini benar-benar bodoh, dan mereka benar-benar memberi klan saya waktu setengah tahun. Jika kita tidak memiliki penyangga selama setengah tahun, bahkan jika klan kita pulih, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika mereka berani datang, kita akan membuat mereka membayar harganya, dan membiarkan mereka menjadi teman kita. Suara Keluo bernada tinggi. Karena dia merasa percaya diri. Bahkan anggota klan tulang yang datang untuk melaporkan situasinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Karena mereka sepertinya telah melihatnya adegan di mana orang-orang mereka mendominasi benua ini dan memperbudak semua makhluk hidup di sini. Beri perintah agar anggota klan tidak perlu menuangkan esensi kehidupan ke dalam kolam darah. Biarkan anggota klan yang baru lahir menyerap energi di kolam darah dan membentuk tubuh mereka secepat mungkin. Anggota klan segera mundur dan bergegas ke kolam darah. Setelah beberapa saat, anggota klan tulang yang berkumpul di sekitar genangan darah menghentikan apa yang mereka lakukan, dan mereka mulai menyerap energi dari genangan darah. Tengkorak yang awalnya tanpa tubuh fisik menjadi tubuh fisiknya sendiri dalam waktu singkat. Dan orang-orang klan tulang yang sudah memiliki tubuh fisik, mereka menjadi lebih kuat setelah menyerap energi dari esensi kumpulan darah. Segera, dengan deru angin, awan darah yang berkumpul di atas seluruh kuil air berangsur-angsur menghilang.
Semua energi yang terkandung dalam awan darah diserap ke dalam tubuh klan tulang, sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat. Sekarang, 2 hari berlalu dalam sekejap. Di atas laut, lebih dari 1.000 orang kuat dari 3 ras manusia, iblis dan monster berlari menuju ke arah kuil air. Di pulau itu ada orang-orang dari klan tulang berdiri di sana, melihat ke sini dengan gembira dan tanpa rasa takut. Bahkan ada tatapan ganas dan kejam di sepasang mata hijau itu. Memandang orang-orang kuat dari 3 klan yang datang, seolah-olah mereka sedang melihat makanan lezat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.